Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faru Putra Hamadi dari Informatika 8, NIM 22111547, ingin menjelaskan tentang modul praktikum fungsi. Fungsi adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Fungsi yang selalu ada pada program C++ adalah fungsi main, karena fungsi tersebutlah yang pertama kali akan dieksekusi. Kelebihan fungsi, program lebih pendek, mudah dibaca dan dimengerti, mudah didokumentasi, mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan. Kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Standar library function, yaitu fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh C++ dalam file-file header atau library-nya, misalnya CLRSCR. Untuk function ini kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan preprocessor, misalnya include conio.h. Ini include seperti include stream. Program definite function adalah function yang dibuat oleh programmer sendiri. Function ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program. Letaknya terpisah dari program utama. Fungsi main terdiri dari fungsi void dan non-void. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai dalam kurung void disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Atau tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Ciri: tidak adanya keyword return, tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi, menggunakan keyword void. 2. Fungsi yang mengembalikan nilai atau non-void disebut non-void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses fungsi tersebut. Memiliki nilai kembalian. Ciri: ada keyword return, ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi, tidak ada keyword void. Contoh void 1, seperti ini. 1, memanggil fungsi hello. Void hello ini fungsinya membuat fungsi. Fungsi hello mengeluarkan hello selamat datang. Kita coba. Bang, kalau kemeja hitam dalam. Kita tunggu. Hello selamat datang memanggil hello ini. Contoh void 2 sama seperti tadi tapi memiliki memanggilnya banyak 5 kali. Kita coba 2, 3, 4, 5. Sama aja ya sama tadi. Tapi ini tidak rapi. Kita coba, kita tunggu. Lima baris karena satu fungsi tadi cuma satu baris. Kita membagi 5 kali menjadi 5 baris. Kita lanjut contoh void 3. Hello string nama kurawal caut hello selamat datang nama, dan ini garis n.
int main memanggil fungsi hello dengan memberi nilai parameter Andi, Ani, Ana, Ali, Adi. Andi masuk ke string nama. Bentar, salah ya. Ini namanya aku taruh sini salah. Wait. Nama. Andi masuk ke string nama. String nama dipanggil ini, hello selamat datang Andi. Ani masuk ke string nama ini dan dioutputkan di nama ini. Jadi tanda seru garis miring n jadi bawahnya. Kita lanjut ke void 4. Membuat fungsi yang memiliki parameter nilai jadi int integer, void fungsi luas integer p, integer l, dalam kurung awal integer luas sama dengan p kali l, count hasil luasnya adalah luas. Int main memanggil fungsi dengan memberi nilai parameter fungsi luas dalam kurung 4,5 tutup kurung 4 masuk ke integer p, 5 masuk ke integer l, 4 dikalikan 5 jadi 20, jadi luas. Hasil luasnya adalah luas, ini dipanggil di sini. Maka pakai yang keluar. Ini salah ya. Ini tambahkan tadi. Kita ganti kali. Maka harusnya 20. Jadi ditambahkan juga bisa ya. Karena 4 tambah 5, 9. Sesuai ya tadi. Tunggu. Ini ada 20. Sesuai ya. 4 kali 5, 20. Kita lanjut. Contoh void 5. Membuat fungsi yang memiliki parameter nilai, void fungsi luas seperti yang atas tadi, integer p, integer l, luas p kali l, hasil luasnya luas. Integer main dikasih integer main, int biar bisa menginput int panjang, integer panjang, koma lebar, count, inputkan nilai panjang, input panjang, inputkan nilai lebar, input lebar, fungsi luas panjang kali lebar, contoh panjang 5, lebarnya juga 5, 5 masuk ke sini, lebarnya masuk ke sini, panjang masuk ke integer p, lebar masuk ke integer l, 5 kali 5, 25, luas sama dengan 25, fungsi luas akan memanggil count ini seluasnya. Kita coba panjang 5, lebar 5, hasil 25, maka sesuai. Kita lanjut ke contoh void yang ke-6. Fungsi void deklarasi fungsi void fungsi luas integer p, integer l, sama seperti tadi, integer main panjang lebar, memanggil fungsi dengan memberi nilai parameter panjang lebar, fungsi luas panjang lebar, definisi fungsi. Ini fungsi luasnya dimasukkan ke integer ya. Panjangnya tadi 5 masuk ke sini, lebar masuk ke sini, masuk ke bawah. 5 kali 5, 25. Akan jika kita panggil fungsi luas
maka akan caut hasil luasnya adalah luas 25 tadi. Sama tadi, coba 5, 5, 25. Lanjut ke contoh non-void. Disebut non-void karena ada retun luas, variabel retun. Ini sudah kutambahkan tinggi. Ini sama aja tapi ini ada retun. Variabel global int luas karena nanti menjadi retun ini membuat fungsi yang memiliki parameter nilai int fungsi luas integer p integer l luas sama dengan p kali l return luas integer main deklarasi variabel lokal panjang koma lebar input panjang input lebar memanggil fungsi dengan memberi nilai parameter fungsi luas panjang koma lebar hasil luasnya adalah luas ini retun luas akan masuk ke sini. Contoh panjang 4 panjangnya 7 lebarnya 4. Kita coba. Tunggu. Panjang 7 lebar 4 7 kali 4 28. Nah ini kena ini. 7 panjang 7 lebar 4 masuk ke sini panjang lebarnya 4 memanggil fungsi luas masuk ke sini 7 kali 4 luasnya 28 retun luas hasil luasnya adalah luas dipanggil integer luas. Ini deklarasi variabel global perbedaannya karena bisa dipanggil di mana saja deklarasi variabel global yang luas bisa dipanggil di sini bisa dipanggil di sini kalau deklarasi variabel lokal hanya bisa dipanggil karena ini dalam integer main jadi hanya bisa dipanggil di integer main. Kita contohkan ini tadi udah saya coba jika kita panggil panjang maka akan error. Sama aja poin dari indikasi error. Namun jika kita kasih caut luas maka akan bisa ya karena luas bisa dipanggil di mana saja karena integer karena variabel global. Kita tunggu 5. Nah ini caut luas keluar ya. Kita hapus. Kita lanjut ke contoh rekursif. Rekursif faktorial ini fungsi yang memanggil fungsi ya. Di dalam fungsi memanggil fungsi. If f sama dengan 1 maka returnnya 1.
Jika kita ketik 1 akan kembalinya angka 1. Jika tidak, return F dikali rekursi faktorial, masuk ke sini lagi, dalam kurung F-1 integer main int faktorial, ini F ini jadi int faktorial, cout inputkan nilai faktorial, input faktorial, hasil faktorial adalah rekursi faktorial dalam kurung faktorial. Jika kita input 5 faktorial masuk ke 5 ini, kita jalankan. Jika kita input 1 hasil faktorial 1, jika input 2 karena 1 kali 1 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Jika kita input 3 maka 2 kali 1 jadikan 2, terus 2 dikalikan 3 6, ini terus menerus ya. Jika kita kasih nilai 4 maka tadi kan 6 dikalikan ke 4 jadinya 24. Lanjut, tadi kan 3 dikali 3 dikali 2 6 dikali 4 24 dikalikan 5 120 sesuai. Ini memutar terus menerus, tapi ini F kurang 1 jadi akan berhenti. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.